pagi, perkenalkan nama saya Amelia Fridayanti Barus. Saya dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu mengenai analisis ekspor beras di Sumatera Utara dan di Indonesia. Pertama, kita harus mengetahui apa sih kegiatan ekspor beras itu. Jadi, kegiatan ekspor beras itu merupakan suatu kegiatan yang mana memasarkan ataupun mengeluarkan hasil tani, yaitu beras dari dalam negeri ke luar negeri. Biasanya, kegiatan ekspor beras ini dipengaruhi oleh faktor produksi. Jadi, adapun maksud dan tujuan dari kegiatan analisis ekspor beras di Sumatera Utara dan di Indonesia ini, yang pertama itu untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi ekspor beras di Indonesia dan Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana jumlah produksi beras di Sumatera Utara dan Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana peramalan ataupun proyeksi beras di Sumatera Utara dan Indonesia hingga 5 tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2026. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui, menganalisis bagaimana perkembangan ekspor beras di Sumatera Utara dan di Indonesia. Tabel berikut merupakan tabel mengenai produksi beras di Sumatera Utara dan di Indonesia, di mana dalam tabel dipaparkan mengenai jumlah produksi dari tahun 2010 hingga 2018, di mana relatif meningkat setiap tahun. Begitu juga dengan tahun 2019, 2020 hingga 2021, produksi padi di Sumatera Utara dan Indonesia terus mengalami peningkatan, di mana apabila produksi padi di Sumatera Utara dan Indonesia meningkat, ini merupakan faktor yang mengakibatkan produksi ataupun jumlah ekspor ke luar negeri itu semakin meningkat juga, di mana dari tahun 2010 hingga tahun 2015 jumlah produksi beras itu meningkat sekitar 3,5 ton, yang diakibatkan ataupun yang difaktori oleh luas panen dari petani itu semakin meningkat. Dapat kita lihat dari grafik ini bahwa pada tahun 2014 ekspor beras di Indonesia mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2015 karena meningkatnya produksi beras di Indonesia, maka ekspor beras di Indonesia juga meningkat hingga tahun 2020. Sejak tahun 2017, ekspor beras di Indonesia dengan 5 tujuan negara. Yang pertama itu Amerika Serikat, Malaysia, Belgia, Belanda, dan Bangladesh. Mengenai proyeksi ekspor beras di Sumatera Utara dan di Indonesia hingga 5 tahun ke depan, dapat kita lihat dari tabel yang saya paparkan seperti berikut. Melihat tren yang selalu meningkat, tidak menutup kemungkinan hingga 5 tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2026, maka ekspor beras di Sumatera Utara dan di Indonesia akan mengalami peningkatan. Jadi hasil ataupun kesimpulan dari presentasi mengenai analisis ekspor beras di Sumatera Utara dan di Indonesia ini pada mengenai proyeksi hingga tahun 2026 relatif meningkat, karena dari peneliti terdahulu sebelumnya juga proyeksi dari tahun 2015 hingga tahun 2023 juga menunjukkan angka yang relatif meningkat, di mana hal ini difaktori oleh jumlah luas panen sawah ataupun produksi yang meningkat juga beberapa tahun terakhir. Adapun saran dari saya untuk petani, khususnya petani padi, agar semakin mampu menghasilkan produksi padi yang akan menjadi beras unggulan agar mampu bersaing dengan negara lain. Diharapkan para petani menggali ataupun mencari ilmu mengenai bagaimana cara bercocok tanam padi yang lebih tepat lagi, dan mencari informasi ataupun buku-buku agar mengetahui bagaimana itu bibit unggul yang tepat dan mengenai pestisida yang tepat. Kepada pemerintah, terkhususnya Sumatera Utara maupun seluruh Indonesia, diharapkan agar memperhatikan dan memberikan layanan motivasi yang lebih besar kepada petani padi, misalnya dengan membuka areal sawah yang baru agar memfasilitasi petani ataupun memberi penyuluhan supaya petani lebih mampu dan lebih giat lagi dalam
berusaha bercocok tanam tanaman padi. Juga saran saya untuk penelitian yang selanjutnya supaya mencari data yang lebih banyak lagi mengenai produksi padi dan ekspor padi di Sumatera Utara dan di Indonesia. Baik, demikianlah hasil presentasi dari saya, yaitu mengenai analisis ekspor beras di Sumatera Utara dan di Indonesia. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Lebih dan kurangnya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.